Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Berjumpa lagi pada mata kuliah analisis struktur satu pada pertemuan kedua ini ya. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang gaya dan struktur ya. Struktur dan gaya yang bekerja pada struktur tersebut sebagai introduction bahwa setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan adik-adik mampu menjelaskan dan merumuskan jenis struktur dan gaya yang bekerja pada struktur tersebut ya. Nah, pokok bahasan kita ada 5. Yang pertama adalah hukum Newton sebagai teori dasar dari mata kuliah ini. Yang kedua adalah gaya, yang ketiga adalah tumpuan, yang keempat adalah struktur, yang terakhir kita akan membahas terkait dengan beban yang bekerja pada suatu struktur. Nah, masuk pada topik pertama yaitu terkait dengan gaya. Sebagai permulaan saja, mungkin sambil mengingat-ingat bahwa Eee, dulu ya, adik-adik itu dikenalkan dengan konsep gaya itu ada vektor, ada gaya, dan ada skalar ya. Kalau adik-adik masih ingat ketika dulu pada saat SMA atau SMK, adik-adik dikenalkan bahwa vektor itu apa? Vektor itu merupakan besaran yang mempunyai nilai dan arah ya. Artinya di sini ada 2 clue yang perlu kita pegang. Yang pertama adalah nilai dan yang kedua adalah arah ya. Lalu gaya, apa itu gaya? Gaya itu merupakan suatu kekuatan yang dapat membuat benda bergerak ya. Artinya apa? Artinya di sini dia juga punya nilai dan juga punya arah ya. Lalu skalar, apa itu skalar? Skalar merupakan besaran yang hanya mempunyai nilai, dia tidak mempunyai arah ya. Nah, eee, sambil mengingat-ingat bahwa gaya dan skalar itu merupakan bagian dari suatu vektor ya, karena dia mempunyai besaran dan mempunyai nilai, besaran, mempunyai nilai dan arah ya. Nah, beberapa bagian dari vektor ya, itu ada gaya ya, ada lagi kecepatan, percepatan, ya berat ya, dan lain-lain ya, banyak sekali yang termasuk dalam satu vektor. Nah, namun di sini kita akan mengerucut pada gaya ya. Bedanya apa antara gaya dan skalar? Contohnya gini, kalau gaya itu, misalnya adik-adik ingin memutar obeng, ya, maka di situ adik-adik mengeluarkan suatu gaya, ya, besaran gayanya, ya, misalnya adalah 50 Newton misalkan, ya. Nah, apakah hanya gaya saja yang dikeluarkan? Tidak, ternyata ada arahnya. Ada arah yang perlu adik-adik berikan agar obeng tersebut itu dapat berputar, ya. Maka di situ bekerja yang namanya gaya. Berbeda dengan skalar, kalau skalar dia itu hanya mempunyai nilai saja. Contohnya apa? Contohnya adalah, eee, luas ya. Luas itu dia hanya punya nilai, dia tidak punya arah ya. Satu lagi adalah panjang ya. Panjang dia juga punya nilai tetapi dia tidak punya arah. Ya, itulah perbedaan antara vektor, gaya, dan skalar. Jadi ini adik-adik perlu tahu konsepnya karena ini merupakan dasar ya. Lalu teori dasar yang mengingat dalam mata kuliah ini, yang pertama adalah hukum Newton satu ya. Hukum Newton 1 itu berbunyi, jika resultan gaya yang bekerja pada benda yang sama dengan sama dengan nol, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam. Sedangkan benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap lurus beraturan dengan kecepatan tetap. Artinya apa? Gampangnya itu adalah kita buat dia pada persamaan sigma F sama dengan nol atau resultan itu adalah jumlah gaya ya, atau jumlah gaya itu akan sama dengan nol jika benda itu diam ya, atau benda itu bergerak dengan kecepatan konstan. Artinya apa? Artinya bahwa konsep ini ya, konsep sigma F sama dengan nol itu berlaku jika benda itu diam, ya, tidak bergerak, ya. Artinya apa? Artinya di situ dia, gaya yang bekerja itu sama dengan nol jumlah gaya yang bekerja. Atau mungkin benda itu bergerak misalnya dengan kecepatan 50 kilometer per jam ya, tetapi dia bergerak secara konstan ya, sama tetap 50 kilometer per jam. Maka di situ berlaku sigma F sama dengan nol. Kenapa kok sigma F sama dengan nol? Karena tidak mengalami perubahan kecepatan ya. Kalau dia mengalami perubahan kecepatan, maka di situ ada tambahan gaya yang bekerja gitu. Nah, konsep yang kedua itu adalah hukum Newton 2, di mana hukum Newton 2 berbunyi
percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya resultan gaya ya, jumlah gaya atau resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan masanya ya. Gampangnya adalah kita masukkan dalam persamaan sigma F sama dengan M kali A. F itu gaya ya, jadi jumlah gaya yang bekerja itu sama dengan M adalah massa dikalikan dengan percepatan. Ya, artinya apa? Artinya semakin besar massa suatu benda, maka gaya yang bekerja juga akan semakin besar. Atau mungkin kalau suatu benda dengan massa tertentu, kita berikan dia percepatan tertentu, maka akan menimbulkan gaya sebesar massa dikalikan percepatan tersebut. Ya. Apabila massa atau percepatan yang kita perbesar, maka jumlah gayanya itu juga akan semakin besar. Itu. Yang ketiga, itu adalah hukum Newton 3 ya. Eh, Hukum Newton 3 berbunyi, jika suatu benda memberikan gaya pada benda lain, maka benda yang dikenai gaya akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama tetapi arahnya berlawanan. Nah, konsep ini itu sebenarnya kita bisa ringkas atau bisa kita singkat dengan aksi sama dengan reaksi. Ya, artinya apa? Artinya kalau misalnya kita memberikan suatu aksi pada suatu benda tersebut, maka benda tersebut akan memberikan reaksi yang sama pada aksi kita. Ya. Nah, ketika aksi sama dengan reaksi, maka suatu benda itu dia akan tetap diam. Ya. Misalnya kita akan mendorong suatu dinding, ya, dengan dorongan kekuatannya adalah, 50 newton misalkan ya, kalau dinding itu dia tidak bergerak, maka akan berlaku konsep ini bahwa aksi sama dengan reaksi, ya. Jadi ketika kita mendorong dinding dengan kekuatan 50 newton itu, maka sebenarnya dinding itu memberikan perlawanan dorongan ke kita sebesar 50 newton juga, ya. Sehingga dinding tersebut itu dapat mempertahankan posisi. Ya, itu adalah konsep hukum Newton 3. Nah, adik-adik sekalian, selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah resultan gaya, ya. Tadi saya jelaskan bahwa resultan gaya itu merupakan jumlah gaya yang bekerja, ya, atau merupakan suatu gaya yang bekerja pada suatu objek yang merupakan hasil penjumlahan dari gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut. Contohnya ini, kita punya suatu kereta dorong di sini diberikan gaya sebesar 4 P4 ya, arahnya adalah ke kanan, lalu kereta itu juga diberikan gaya sebesar P1, P2, dan P3 ke arah kiri. Maka nilai resultan gaya, nilai R-nya itu adalah P1 ditambah P2 ditambah P3 ditambah dengan minus P4. Kenapa ini minus? Karena berlawanan arah terhadap P1, P2, dan P3 ya. Gampangnya yang ke kanan tadi P4 ke kiri ya, yang P1, 2, 3 dia ke kanan. Yang ke kanan itu kita anggap dia searah jarum jam ya, yang ke kanan itu kita anggap dia adalah positif ya, sedangkan yang ke kiri itu adalah kita anggap dia negatif. Itu. Sehingga di sini P1, P2, P3 dia adalah positif, sedangkan yang P4 kan kita anggap dia negatif, ya maka di sini adalah nilainya adalah min P4. Oke, untuk resultan gaya apabila dia membentuk sudut 90 derajat ya, misalnya gini, saya punya suatu benda di sini ya, itu saya dorong dengan beban sebesar atau gaya sebesar P1 ya. Lalu saya punya teman dia juga mendorong dengan gaya sebesar P2. Maka nilai resultannya itu sama dengan akar P1 pangkat 2 plus P2 pangkat 2. Ini adalah nilai R-nya ya. Misalnya gini, saya punya P1 sama dengan 5 kilonewton dan P2 sebesar 10 kilonewton. Maka berapakah resultan gayanya? Ya. Maka kita masukkan ke dalam rumus bahwa P1 sama dengan 5 kilonewton pangkat 2 plus P2 sama dengan 10 kilonewton pangkat 2 ya. Itu semua kita akarkan ya. Maka ketemu nilainya adalah akar 125 atau 11,18 kilonewton. Dan ingat, karena gaya itu dia punya arah, maka kita wajib menyebutkan arahnya. Ya, kemana arahnya? Yaitu ke kanan atas. Itu. Bagaimana kalau tidak disebutkan arahnya? Ya, kalau tidak disebutkan arahnya, maka di situ akan ada yang namanya informasi yang kurang. Ya,
Karena yang disebutkan hanya besarnya saja, arahnya tidak disebutkan. Padahal arah itu sangat penting kan gitu, ya kan. Nah, makanya kalau kita menghitung gaya ya, itu perlu kita sebutkan arahnya, ya. Ini kalau misalnya suatu gaya itu dia membentuk suatu tertentu ya, maka perlu eee, kita buat dia ke cos, sin, dan, eee, apa, penyudut-penyudutannya itu. Nah, adik-adik, di sini kalau saya punya gambar seperti ini ya, ada P1, ada P2, maka kita harus membuat, gambar tersebut itu agar memudahkan ya, perlu kita hitung dia menjadi, ke arah X atau ke arah Y ya. Jadi misalnya P1, di sini kita buat menjadi P1X dan P1Y ya, yang P2 ke P2X dan P2Y ya. Lalu kita masukkan ke dalam rumus ini bahwa P1X sama dengan P1 dikalikan cos alfa ya. Artinya dia sudutnya di sini ya, sudutnya ini. Lalu P1Y sama dengan P1 dikalikan sin alfa ya, sudutnya sama ya. Lalu P2X sama dengan P2 dikalikan cos alfa, P2 berarti yang ini ya. Lalu P2Y adalah P2 dikalikan sin alfa. Sehingga nilai Px sama dengan P1X plus 2 plus P2Y ya, atau jumlah gaya X. Lalu Py sama dengan P1Y plus P2Y atau jumlah gaya Y. Nilai resultannya adalah R sama dengan akar Px pangkat 2 plus Py pangkat 2. Sedangkan arahnya itu kita sebut dengan sudut resultannya ya, yaitu tangen delta sama dengan PY per PX. Nanti akan ketemu berapa sudut resultan, itu merupakan arah dari resultan gaya tersebut. Gitu. Nah, sekarang kita masuk pada topik yang kedua ya, kita berbicara terkait dengan struktur ya, bahwa jenis struktur itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah struktur balok. Apa itu struktur balok? Struktur balok gampangnya adalah struktur yang menerima beban vertikal. Ya. Lalu yang kedua adalah struktur rangka batang atau struktur truss, yaitu struktur yang batang-batangnya itu dihubungkan dengan sambungan sendi. Ya. Dan yang ketiga itu adalah rangka kaku atau rigid frame. Ya, yaitu struktur yang batang-batangnya dihubungkan dengan sambungan kaku. Gitu. Oke, next gampangnya ini. Ini adalah salah satu contoh dari struktur balok. Ya, ini adalah balok saya. Ya, balok jembatan saya, ada satu balok jembatan, di sini ada tumpuannya ya. Lalu, di sini hanya tadi disebutkan bahwa struktur yang menerima beban vertikal saja ya, ini hanya balok, lalu apakah ada beban horizontal yang bekerja di sini? Ya, tidak ada. Yang bekerja hanyalah beban vertikal saja nanti ya. Horizontal apa tidak ada? Ya nanti akan ada sedikit, hanya saja ini lebih ke yang dominan adalah lebih ke beban vertikalnya, seperti itu ya. Ingat, yang dominan adalah beban vertikalnya. Nah, ini adalah permodelannya kalau nanti kita akan menganalisisnya dalam suatu struktur ya. Lalu yang kedua itu adalah struktur truss atau struktur rangka batang. Ada beberapa ciri-ciri yang bisa diketahui dari struktur ini. Yang pertama adalah sambungannya itu merupakan sambungan sendi ya. Jadi join-joinnya ini dia adalah join-join sendi ya. Atau permodelan dari sambungannya adalah sendi. Itu yang pertama. Yang kedua, karena sambungan-sambungannya itu dia adalah sendi, agar dia menjadi suatu kesatuan struktur yang saling mendukung batang-batangnya itu, maka ciri dari struktur ini adalah strukturnya dia akan membentuk rangka segitiga ya. Ini segitiga, segitiga, segitiga ya, semuanya membentuk rangka segitiga ya. Kenapa dia membentuk rangka segitiga? Karena rangka segitiga merupakan jenis rangka yang paling stabil ya. Itu berbeda dengan segi empat dan seterusnya. Ya, ini adalah rangka minimal yang paling stabil itu. Nah, trust ini itu sering diaplikasikan ke dalam beberapa jenis struktur ya, contohnya di sini itu adalah kuda-kuda ya, tadi kalau misalnya, melihat ke rumahnya yang ada atapnya ya, yang bukan dak ya.
itu biasanya dia ada kuda-kudanya ya, kecuali kalau dia pakai gunungan ya. Kalau misalnya, adik-adik rumahnya itu masih rumah-rumah yang masih memanfaatkan kayu atau mungkin yang saat ini sudah mulai memakai, struktur baja ya, baja ringan, good form steel, itu bisa dilihat bahwa struktur atasnya itu merupakan konsep dari truss ya. Dia memakai, struktur rangka batang, gitu. Atau adik-adik kalau misalnya lewat ke jembatan rangka baja ya, itu dia juga konsepnya adalah struktur truss ya. Sambungannya dia sendi, lalu, strukturnya dia membentuk struktur segitiga gitu. Yang ketiga tadi itu adalah struktur rangka kaku atau rigid frame, ya bentuknya adalah ini. Kenapa dia disebut dengan rigid frame? Karena sambungan-sambungan pada struktur ini itu adalah sambungan kaku. Ya, sambungan kaku. Sambungan kaku itu apa? Sambungan kaku gampangnya itu adalah sambungan yang dia mendekati ke sambungan jepit ya. Jadi sudah hampir kejepit sebenarnya dia. Dalam perhitungannya terkadang juga struktur ini dia didekati ke struktur jepit ya. Jadi sambungan-sambungan kaku ini dia didekati ke menjadi sambungan-sambungan jepit dalam perhitungannya nanti. Contohnya adalah bangunan gedung-gedung ya, itu dia, mengikuti konsep ini, konsep struktur rangka kaku atau rigid frame, itu. Ya, ini adalah jenis-jenis struktur ya. Lalu, tapi yang ketiga kita akan membahas tentang tumpuan ya. Tadi ketika kita lihat ya sebenarnya jenis-jenis struktur ini itu dia ada tumpuannya di sini ya. Ini adalah struktur balok, yang ada balok ya. Lalu balok itu menumpu pada suatu tumpuan ya, tumpuan A dan tumpuan B ya. Ini saya ada truss ya. Truss ini dia juga menumpu pada ini tumpuan tumpuan, 1 dan tumpuan 2 ya. Ini adalah, rigid frame, dia juga menumpu pada tumpuan 1, 2, 3 ya. Artinya apa? Suatu bangunan dia pasti akan menumpu pada suatu tumpuan. Ya, makanya kita perlu yang namanya membahas terkait dengan tumpuan, ya. Nah, perhatikan gambar di bawah ini ya, kalau adik-adik lihat ya, ini kira-kira gambar apa? Kan gitu. Ya, ini pasti ada yang, menjawab, ada yang gambar baja, Pak, ya, ada yang gambar beton ya, ada yang gambar jembatan, gambar pondasi ya, gambar slope dan lain-lain ya. Silakan, enggak apa-apa ya. Karena memang kenyataannya iya ya. Nah, kalau kita perhatikan ya, lebih lanjut terkait dengan gambar-gambar yang ada di sini ya, kalau kita dekati dengan mata kuliah kita ya. Sebenarnya kita bisa melihat adanya tumpuan yang ada atau sistem tumpuan yang ada dalam, gambar ini ya. Nah, next ya. Jadi apa itu tumpuan? Tumpuan itu adalah jenis perletakan konstruksi atau dukungan bagi konstruksi dalam meneruskan gaya yang bekerja ke pondasi ya. Jadi pondasi itu adalah, struktur yang ditumpu, ya kan. Ini adalah misalnya ada abutmen, abutnya adalah struktur yang ditumpu. Lalu di sini ya, itu ada sistem tumpuannya, ya. Kalau kita lihat ya, seperti ini adalah sistem tumpuannya. Ya, ini sistem tumpuan juga, ya. Nah, sama, ya. Nah, sistem-sistem tumpuan ini itu nanti akan kita modelkan atau kita idealisasikan ke dalam suatu, model struktur ya, yang di mana model tersebut itu merupakan pendekatan dari kondisi aslinya ya. Nah, kita masuk pada jenis tumpuan, ada 3 jenis, sistem tumpuan. Yang pertama adalah tumpuan sendi, ini adalah, eee permodelan dari tumpuan sendi. Yang kedua adalah tumpuan roll, ini permodelannya. Jadi seperti tumpuan sendi tapi ada rodanya ya. Rodanya bisa 1, 2 bisa. Lalu ada tumpuan jepit ya, di sini ada, batang yang tersepit, itu. Nah, apa itu tumpuan sendi? Tumpuan sendi itu disebut juga dengan gampangnya adalah engsel, ya. Di mana tumpuan tersebut itu mampu memberikan reaksi dua arah, yaitu vertikal dan horizontal. Jadi, kalau misalnya saya punya tumpuan sendi, ini mohon maaf, ini harusnya tidak ada rodanya ya. Kalau saya punya tumpuan sendi ya, kalau misalnya, dia diberi beban vertikal, maka dia akan memberikan perlawanan ya, atau memberikan reaksi vertikal. Kalau dia diberikan beban horizontal, maka dia akan memberikan reaksi perlawanan secara horizontal. Itu kalau tumpuan sendi.
ya. Lalu tumpuan roll ya, itu adalah tumpuan yang apabila dia diberikan gaya vertikal, dia bisa menahannya ya, atau dia bisa memberikan reaksi arah vertikal, tetapi dia tidak bisa memberikan reaksi arah horizontal. Ya, karena dia ada rodanya ini. Jadi kalau misalnya ini saya kasih beban horizontal, maka ini akan gelinding ke sana terus ya, karena ini ada roda. Itu. Jadi dapat bergeser ke arah horizontal ya, tetapi dia bisa menahan gaya vertikal ya, itu. Yang terakhir adalah tumpuan jepit ya. Tumpuan jepit itu gampangnya adalah berupa jepitan ya. Jepitan itu berarti dia bisa menerima gaya secara horizontal ya, horizontal, vertikal ya, ataupun momen ya, momen. Kalau misalnya ini kita kasih momen ya, kita puntir gini dia akan timbul momen ya. Maka tumpuan jepit itu dia bisa memberikan reaksinya atau bisa menahannya ya. Kalau tumpuan sendi itu dia tidak bisa menahan momen, dia hanya bisa menahan reaksi vertikal dan horizontal. Kalau tumpuan roll itu dia bisa menahan gaya vertikal tapi tidak bisa menahan momen dan gaya horizontal. Kalau tumpuan jepit itu dia bisa menahan semua gaya. Gitu. Ya. Nah ini ya vertikal, horizontal ya, apapun momen itu semua dia bisa menahan. Nah, topik yang keempat adalah terkait dengan beban yang bekerja pada struktur ya. Apa itu beban dalam struktur ya? Itu beban atau gaya-gaya yang membebani suatu struktur baik beban sendiri struktur maupun beban luar ya. Jadi, gaya tersebut tidak berbasis pada gaya luar tapi juga eh, ketika struktur tersebut mempunyai berat sendiri ya. Karena kan kita tahu ya selama benda itu masih berada di bumi pasti dia akan punya berat sendiri itu. Nah, coba perhatikan gambar di samping ini ya. Kalau kita perhatikan, maka sebenarnya di sini ada struktur jembatan gantung. Jembatan gantung ini dia punya yang namanya atau menderita yang namanya beban ya. Apa saja? Yang pertama beban struktur itu sendiri ya. Jadi struktur di sini ada misalnya ada rangka jembatannya ya, lalu ada kabel-kabelnya ya toh, tendon-tendon kabel-kabelnya ini ya, itu merupakan berat sendiri strukturnya karena mereka punya berat ya. Lalu berat beban luarnya ya atau gaya luarnya itu adalah ini, ada dua manusia yang berjalan ya, ini ada beban luar ya toh. Lalu ada beban barrier ya, ini ada pengaman ya, ini kan juga punya berat ya. Ada penutup jembatan ini, penutup lantai jembatannya ya, dia juga punya berat ya. Lalu misalnya ada angin ya, maka dia juga terkena gaya angin ya atau beban angin ya dan lain sebagainya ya. Jadi suatu struktur itu ternyata dia pasti akan menerima beban ya. Walaupun tidak ada misalnya jembatan tidak ada kendaraan yang lewat di atasnya, tetapi di situ ada yang namanya beban sendiri dari struktur tersebut yang akan selalu membebaninya itu. Ya. Nah, jenis beban ada dua. Yang pertama adalah beban terpusat. Apa itu beban terpusat? Beban terpusat adalah beban yang bekerja terpusat pada satu titik saja. Yang kedua adalah beban merata ya. Kalau beban merata itu adalah beban yang bekerja secara merata di sepanjang batang ya, tergantung beban merata batang tersebut ya. Atau gampangnya kalau beban terpusat itu hanya satu titik, kalau beban merata dia itu adalah sebaran dari beban terpusat dalam panjang tertentu ya, dalam panjang tertentu. Nah, ini adalah contoh dari beban terpusat ya. Ini adalah struktur dengan tumpuan sendi dan roll. Ini ada batang balok ya, lalu diberi beban terpusat ya. Maka akan ada satu beban titik dia di sini. Nah, ini namanya beban terpusat karena dia hanya membebani pada satu titik ya. Contohnya adalah pada jembatan ini. Misalkan saya punya jembatan ya, ini adalah gelagar jembatannya, ini sama gelagar jembatannya. Ada orang berdiri di atasnya ini walaupun ada dua ya, maka orang-orang ini itu akan menjadi beban terpusat karena dia ada di titik-titik sini ya. Ada bebannya itu merupakan beban titik. Ya, makanya dia disebut dengan beban terpusat. Yang kedua adalah beban merata ya, selanjutnya adalah beban merata. Ini adalah permodelan dari beban merata ya. Misalnya saya punya balok dengan tumpuan sendi dan roll ya.
Kalau dia terkena beban merata itu sebenarnya merupakan kumpulan dari beban-beban terpusat pada panjang yang tertentu ya. Misalnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Misalnya adalah panjang bebannya adalah 6 meter, maka sebenarnya ini ada beban terpusat sepanjang 6 meter. Nah, maka dia akan menjadi beban merata di sepanjang 6 meter ini ya. Contoh aplikasinya langsung adalah pada ini, ketika saya punya bangunan ini, ya ini ada balok ya di sini ya. Lalu di atas balok ini ada yang namanya, pasangan bata ya. Maka pasangan bata ini dia akan menjadi beban merata, itu. Nah, ini bisa kita modelkan ke dalam suatu struktur dengan beban merata ya, seperti itu. Nah, sekian untuk perkuliahan pada hari ini ya, apabila ada pertanyaan silakan disampaikan dalam kolom komentar. Lalu, kurang lebihnya saya mohon maaf ya, minggu depan kita akan membahas terkait dengan memodelkan struktur dan juga beban ya, lalu, terkait dengan analisis statis tertentu ya. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.